Pernah nggak sih Anda mikir gimana ya caranya biar kita bisa bikin keputusan lebih baik? Kenapa gitu? Kadang kita ngerasa kok salah langkah terus padahal kayaknya informasinya sama aja sama orang lain yang hasilnya bagus. Nah, hari ini nih kita mau gali lebih dalam sumber-sumber yang Anda bagikan. Ini ada gagasan yang lumayan. Bikin kaget juga. Soal kenapa kita kadang nggak mikir jernih. Ternyata seringnya masalahnya itu bukan di cara kita mikirnya yang keliru. Bukan di situ ya seringnya. Iya, tapi lebih ke kita sering nggak sadar kalau di momen-momen penting itu kita seharusnya berhenti dulu, mikir. Oke, kita bedah ya. Betul, betul. Dan sumber-sumber ini nunjukin perspektif yang menarik banget kalau kunci sukses atau gagal itu seringnya malah bukan di keputusan gede yang kita siapin banget. Oh ya? Bukan di situ. Bukan. Justru di momen-momen kecil, sehari-hari. Momen pas kita bahkan nggak sadar lagi bikin pilihan respons. Nah, ini penting nih buat Anda yang pengen paham lebih dalam biar nggak kejebak di pola reaksi otomatis. Masuk akal sih. Biasanya kan kita diajarinnya fokus ke yang gede-gede ya. Pilih pasangan, karir, investasi besar gitu. Mikirnya kalau ini bener, ya udah aman lah. Nah, itu dia. Tapi materi Anda bilang itu cuma separuh cerita. Separuh cerita gimana tuh? Ya, Anda bisa aja nikah sama orang yang paling pas. Tapi kalau pas lagi ngobrol, responsnya malah nyerang balik atau cuek. Momen-momen kecil itu loh, hubungannya bisa rusak juga. Ah iya ya, karir bagus juga gitu ya. Perlu respon cerdas pas ada masalah kecil gitu. Persis. Dan yang lebih menarik lagi dari telaah materi ini, gimana momen-momen biasa ini sering banget lolos dari radar kita. Nggak dianggap titik keputusan. Nggak ada alarmnya gitu ya. Iya, nggak ada alarm bunyi pas kita misalnya kesinggung sama omongan teman kerja. Nggak ada yang ngingetin, respon lo ini bisa jadi bensin atau air nih. Jadi kita kayak jalan otomatis aja gitu. Bisa dibilang gitu. Kita nggak sadar, seringnya kondisi atau kebiasaan kita yang mikirin buat kita kayak nunggu ada suara di kepala, stop, mikir dulu. Tapi kan jarang banget itu kejadian otomatis. Itu dia poinnya. Sumber Anda ngejelasin ada jeda, ada ruang antara kejadian sama reaksi kita. Krusial banget ini. Jeda antara stimulus dan responnya. Nah, di jeda singkat inilah kesempatannya. Sumber-sumber ini nekenin, kalau kita nggak secara sadar ngisi jeda itu pakai pikiran, pakai pertimbangan, Ya, yang ngambil alih itu perilaku default kita, respons otomatis kita. perilaku default. Maksudnya gimana tuh? Itu respons bawaan atau kebiasaan. Kayak shortcut mental gitu yang kebentuk dari pengalaman atau mungkin naluri dasar kita. Tujuannya mungkin biar cepat, efisien. Tapi di dunia sekarang ini, seringnya respon otomatis itu malah bikin runyam, bikin keadaan tambah buruk. Wah, jadi respon spontan kita itu bisa jadi musuh dalam selimut dong ya? Bisa banget. Sumber Anda kasih contoh jelas kok. Misalnya, dibales marah pas kita marah. Langsung mikir jelek pas disalib di jalan. Jadi nggak sabaran gitu ya kalau ada halangan dikit? Iya, Atau gampang kepancing sama omongan pasif-agresif. Nah, di momen-momen reaktif kayak gini, bagian otak rasional kita tuh kayak, dibajak. dibajak sama naluri gitu. Kurang lebih begitu, sama naluri yang lebih primitif. Hasilnya, ya kita sering bikin masalah baru, bikin keruh suasana. Padahal sebenarnya kita nggak pengen gitu kan hasilnya, tapi saat itu ya nggak sadar aja. Oke. Jadi ini artinya apa nih buat Anda yang dengerin? Kalau kita simpulin temuan kuncinya, banyak yang kita sebut pemikiran buruk itu sebenarnya bukan karena kita aktif mikir salah, melainkan karena kita gagal ngenalin momennya. Momen pas kita perlu mikir secara sadar. Malah kita jalan pakai autopilot, pakai respons default, yang seringnya nggak ngebantu, malah kadang merugikan. Nah, paham mekanisme ini aja udah langkah pertama yang penting banget. Buat Oh. apa? Buat ngambil kendali lagi. Ini bukan soal neken emosi loh ya. Terus soal apa dong? Soal nyiptain sedikit ruang sadar, jeda tadi itu, antara apa yang terjadi ke kita sama gimana kita milih buat merespons. Jadi kita kenali dulu, oh ini autopilot gue nih lagi jalan. Terus tanya, respons ini beneran paling oke nggak ya? Mengganti reaksi impulsif dengan respons yang lebih dipikirin gitu ya. Jangan Anda. Wah, materi ini benar-benar ngajak kita ngaca ya. Coba deh, Anda pikirin. Ada nggak sih situasi sehari-hari di mana Anda tuh seringnya reaksi otomatis aja? Padahal kalau jeda dikit aja, mikir bentar. Iya, meskipun cuma beberapa detik gitu ya, itu bisa jadi mubah banget loh hasil akhirnya. Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut nih.